Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Tak lupa pula di awal majelis ini kita pesankan kepada kaum muslimin dan muslimat di hari yang berkah ini untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan beberapa ulama yang meninggal di masa kekuasaan Al-Hakim ya. Di masa kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah yang berkuasa di Mesir, di mana telah kita bahas beberapa orang para ulama yang wafat di masa kekuasaan beliau. Kita sudah jelaskan begitu panjangnya masa kekuasaan beliau, sehingga banyak sekali ulama-ulama yang besar yang wafat di masa beliau tersebut, yaitu di masa khilafah Al-Hakim bi Amrillah yang pelanjut dari penguasa Bani Abbasiyah di ibu kotanya yang berpindah, yaitu di Mesir atau Qahirah. Baik, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang sekilas biografi Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan ini kita akan bahas sekilas tentang biografi Imam Nawawi, yang mana beliau ini adalah sangat masyhur ya, terkenal, fenomenal ya, di kalangan para ulama-ulama dan juga di kalangan orang awam ya, terkhusus tentunya bagi mereka yang mengakui diri mereka sebagai orang yang mengikuti salah satu madhab yang empat, yaitu madhab Imam Syafi'i, karena beliau merupakan salah satu tokoh ya dari madhab Imam Syafi'i. Beliau bukan hanya pakar dalam ilmu fikih juga, tapi pakar juga dalam ilmu hadis ya, dan bahasa. Ini di antara yang membuat beliau sangat berpengaruh sekali dalam pembahasan madhab Imam Syafi'i, sehingga banyak sekali rujukan-rujukan para ulama mengembalikan kepada pendapat-pendapat beliau, karena pendapat-pendapat beliau tidak hanya berdasarkan kias semata, tapi lebih memilih pendapat-pendapat yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kita akan kenal dulu sekilas biografi beliau, mulai dari nasab beliau atau garis keturunan beliau, ya, nama beliau. Pembahasan ini kita ambil dari kitab murid beliau sendiri, Ibnu Attar, dalam bukunya Tuhfatut Talibin fi Tarjamah Imam Nawawi Muhyiddin. Ya. Nah, maka dalam kitab ini berarti ini langsung dari murid beliau Ibnu Attar ini menjelaskan ya, dan berapa kisah tentang beliau insyaallah. Yang pertama, nasab beliau, garis keturunan beliau adalah beliau dikunai Abu Zakaria. Beliau dikenai Abu Zakaria, tetapi beliau tidak menikah. Ya, beliau tidak punya istri. Beliau sampai meninggal belum menikah. Jadi Imam Nawawi ini tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri, karena beliau memang sebelum meninggal belum pernah menikah. Tapi para ulama ya biasa memberikan kunyah walaupun tidak punya anak. Dibolehkan sebenarnya juga ketika Nabi SAW memanggil seseorang anak yang masih remaja dengan gelar ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ini salah satu faedah dari hadis tersebut disebutkan para ulama adalah adanya anjuran untuk manggil seorang dengan sebutan kunyahnya sebagai bentuk untuk menghargai dan menghormati, yaitu disebutlah Aba Umair ma fa'ala Nughair. Nah, ini diantara penjelasan para ulama. Jadi walaupun tidak punya anak, tapi boleh saja memiliki kunyah. Sebelumnya Ummul Mukminin Aisyah disebut dengan kunyah beliau Ummu Abdillah, dan beberapa sahabiat atau beberapa sahabat juga demikian. Taib. Jadi kunyah beliau ada Abu Zakaria. Nama beliau Yahya ibni Syekh Az-Zahid Al-Wari'
waliullah Abi Yahya, ya, Syaraf bin Mira, ya, bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah ibnu Hizam, ya, atau Huzam, ya, Al-Huzami An-Nawawi, Al-Huzam. Kemudian beliau digelari dengan apa namanya? Dengan satu gelar yang terkenal dengan Muhyiddin. Disebut dengan Muhyiddin, tetapi beliau tidak menyukai gelar tersebut, ya. Dalam biografi beliau sebut dengan Muhyiddin An-Nawawi atau Muhyiddin Nawawi, Muhyiddin. Ya, dan Syekh Imam Nawawi sendiri tidak menyukai laqab ini. Jadi ada laqab, ada kunyah, ya. Tawadhu'an lillahi ta'ala, sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khaufan min ad-dukhul fi qouli ta'ala, dan takut termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji, merasa suci, mensucikan diri kalian, ya. Dan beliau menyebutkan wa an-din hayy sabitun daimun ghairu muhtaj ila man yuhyihi. Kata beliau, agama ini akan tetap ada, hidup, tidak butuh kepada orang yang untuk menghidupkannya, ya. Hatta yakuna hujjatan qa'imatan ala man ahmalahu aw nabadahu. Sehingga agama ini tetap menjadi hujjah atas orang yang melalaikan dan meninggalkannya. Bahkan ada riwayat dari beliau menyebutkan bahwa beliau tidak membolehkan orang memanggil beliau dengan Muhyiddin ini, ya. La aj'al fi hilli man laqabani Muhyiddin. Ya, aku tidak menghalalkan orang-orang yang memanggilku, menggelarku dengan Muhyiddin, ya. Di sini disebut dengan dalam kitab Al-Minhal Al-Azbi, ya, Ar-Rawi fi Tarjamah Imam Nawawi, ya. Ini mengenai dengan kunyah, lakab dan garis keturunan beliau, tapi nama beliau adalah Yahya bin Syaraf, ya. Kemudian ada Huzam. Huzam ini adalah nisbah kepada apa namanya, seorang yang apa namanya, nisbahnya disebutkan nisbah kepada kakek beliau, itu Huzam, ya. Maka Ibnu Attar menyebutkan bahwa beliau Syekh sendiri Imam Nawawi menceritakan kepada saya, kata Ibnu Attar, bahwa sebagian kakeknya kana yazum annahu nisbah anna ba'd ajdadihi kana yazum annaha nisbatan ila Huzam Abi Hakim As-Sahabi. Ada yang mengira sebagian kakek-kakeknya bahwa itu nisbah kepada Huzam, ya, seorang sahabat Nabi SAW. Berkata Imam Nawawi, wa huwa ghalatun, itu adalah keliru. Ada faedah di sini dari sikap Imam Nawawi ini. Pertama adalah tawadhu'nya, ya. Ya, beliau dibeli gelar kebesaran Muhyiddin, tidak suka, dan kemudian juga nisbah beliau yang dinisbahkan kepada seorang sahabat Nabi, tentu juga beliau tidak mengatakan itu salah. Tapi belum tentu di antara kita bila ada informasi seperti ini tentang keturunannya, atau bahkan ada di antara sebagian orang yang mencoba memelintir, ya, garis keturunannya untuk nyambung umpamanya kepada seorang sahabat kah, nyambung kepada seseorang ulama yang terkenal kah, atau ada yang nyambung kepada Ahlul Bait, ya. Tapi pada hakikatnya tidak ada nyambungnya begitu. Nah, ini subhanallah. Karena memang hadis Nabi SAW, ya, man tasaba ghaira abihi atau ila ghaira kabilatihi atau kama qala sallallahu dan Sahih Muslim menyebutkan, ya, maka fa alaihi la'natullahi malaikatu wan nas ajma'in la yaqbalu minhu apa namanya, safra, Allah tidak menerima darinya amal ibadahnya, ya. Maka orang yang menisbahkan dirinya kepada bukan kepada keturunannya, maka dia dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak menerima amal-amal wajib maupun amal sunnahnya. Bahaya, ya, jangan pernah menisbahkan diri bukan kepada garis keturunan kita dalam rangka untuk mengangkat derajat kehormatan kita di tengah masyarakat, ya. Apalagi umpamanya menisbahkan diri dengan kebohongan kepada seorang ulama, kepada seorang sahabat Nabi, kepada keluarga Nabi dan seterusnya. Ini bagaimana Imam Nawawi memberikan pelajaran kepada kita. Beliau menyatakan sebagian dari kakek beliau mengira bahwa Huzam itu nisbah kepada seorang sahabat Nabi yang nama Huzam bin Abi Hakim tersebut, ya.
Kemudian beliau menyebutkan itu salah. Ya, itu salah kata beliau dan itu tidak benar. Baik. Ibnu Attar menjelaskan zu tasanif mufidah. Imam Nawawi ini adalah memiliki tulisan-tulisan yang sangat berfaedah, syarat faedah, penuh dengan faedah, wal mulafat hamidah, karang-karang yang sangat terpuji, ya. Aw hadadahri, di antara pilihan-pilihan ulama hidup di masanya, wa faridu asri, bahkan yaitu orang yang sangat jarang ditemukan semisal beliau dalam ilmu ini di masanya. As-sawwam, orang yang sangat banyak berpuasa. Al-qawwam, yang sangat banyak beribadah, qiyamul lail. Az-zahid fi dunya, terkenal sekali beliau adalah seorang yang zuhud, nanti akan dijelaskan bagaimana zuhud beliau. Ar-raghib fil akhirah, orang-orang yang benar harap kepada akhirat. Sahibul akhlaq radiyah, memiliki akhlak yang mulia. Wal mahasin saniyah, dan juga kebaikan-kebaikan yang tinggi. Al-alim rabbani, seorang ulama rabbani, ya. Al-muttafaq ala ilmihi wa immatihi, yang disepakati tentang ilmu dan imamahnya, wa jalalatihi, dan kemuliaannya, wa zuhdihi, kezuhutannya, wa wara'ihi, kewara'annya, wa ibadatihi, dan ibadana, wa siyanatihi fi aqwalihi wa af'ali, dan gimana dia menjaga perkataan dan perbuatannya, wa halatihi, dan segala kondisinya. Baik. Lahu karamatu tafiha, dia memiliki karamah wal mukaramat al-wadihah al-mu'athir bi nafsihi wa malil muslimin, dan dia lebih mengutamakan, ya, peduli dengan harta, dan lebih mengutamakan mengorbankan jiwa dan hartanya demi kaum muslimin, begitu. Wal qa'im bi huquqihim wa huquqi ulati umurihim, dan orang-orang yang benar, seorang yang benar-benar menjaga hak-hak masyarakat, ya, kaum muslimin, dan hak-hak penguasa kaum muslimin, bin nushi, dan memberikan nasihat. Nanti sebetulnya dalam kitab ini Ibnu Attar memberikan beberapa cuplikan surat beliau kepada beberapa penguasa. Jadi Imam Nawawi betul-betul menjalankan nasihat Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat kepada penguasa itu dengan cara memberikan nasihat melalui surat. Ya, jadi maka di sini maka apa yang disebutkan sifatnya oleh Ibnu Attar di dalam mukadimah terjemahnya ini memang benar. Beliau adalah orang yang betul-betul menjaga haknya, kewajiban-kewajiban terhadap umat dan kewajiban terhadap penguasanya, yang memberikan nasihat, wa du'a'i fil alamin, dan juga doa, ya, bagi orang lain. Wa kana katsirat tilawati wa dzikri lillah, orang yang sangat banyak membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah. Nah, ini di antara pujian Ibnu Attar terhadap gurunya sendiri, ya. Jadi apa yang beliau lihat tentunya itu yang beliau tulis di sini dari kehidupan Imam Nawawi. Taib, rahimahullahu taala. Taib. Kemudian setelah itu Ibnu Attar sedikit mengulas tentang pengertian dari tadi yang kita sebutkan al-hizami, ya. Al-hizami atau huzami, al-hizami, ya. Tadi yang telah kita jelaskan bahwa penisbahan itu kepada seorang sahabat itu tidak benar, kata beliau. Imam Nawawi sendiri mengatakan, wa hizam jadduhu nazala fi Jaulan. Jadi beliau menceritakan Hizam, nenek kakek beliau ini adalah, yaitu orang yang berpindah di Jaulan daerah Palestina, ya, dataran Jolan atau dataran Golan, Jolan, ma'ruf, ya, bi qaryatin Nawah, satu daerah namanya Nawah. Jadi Nawah ini Nawawi nisbah kepada daerah tersebut, ya. Jadi di mana ala adatil Arab, di mana kebiasaan orang Arab dinisbahkan kepada tempat lahirnya atau tempat besar seseorang, ya. Baik, ini Pak aqama biha, lalu kakeknya tinggal di situ, Hizam tadi, ya. Wa razaqallahu ta'dzuriyah, lalu memiliki keturunan di tempat tersebut, ila ansara minhum khalqun katsir, sehingga banyak, ya, keturunannya menyebar di daerah Jolan tersebut, di desa Nawawi, An-Nawah, desa Nawah, ya. Tadi wa Nawawi nisbah ila Nawah, Nawawi nisbah kepada desa Nawah tersebut yang disebutkan tadi, yaitu bihazfi alif wal waw alal asl. Jadi tidak ada alif waw. Jadi ya An-Nawah atau Nawah, jadi tanpa ada alif, ya. Dan alif lamnya. Kemudian dia bagian di daerah Jolan, ya, dataran Jolan, di daerah Jolan ini, min ardi Hauran mi a'mali Dimashq. Jadi bagian dari daerah Hauran, dari bagian dari wilayah Damaskus, ya.
Bahwa Dimashqi. Jadi Imam Nawawi Dimashqi. Jadi Al-Hizami An-Nawawi Dimashqi gitu. Li'annahu qama biha nahwan min samanina 20 aman. Jadi beliau juga tinggal di Damaskus sekitar 28 tahun. Ya. Kemudian seseorang bisa nisbahkan di mana Abdullah Mubarak menyebutkan man aqama bi baldatin arba'a sinin nusiba ilaiha. Jadi Imam Abdullah Mubarak menyebutkan apabila seorang tinggal di satu tempat selama 4 tahun paling kurang ya 4 tahun, maka dia boleh dinisbahkan. Maka banyak ulama menyebutkan Al-Misri, Al-Baghdadi karena dia pernah tinggal di sana selama ya menuntut ilmu di situ ya bisa bertahun-tahun tentunya, sebagaimana Imam Nawawi yang hidup di desa Nawa kemudian pindah ke daerah Damaskus. Baik. Itu tentang garis keturunan beliau. Sekarang kelahiran beliau dan wafatnya beliau. Adapun kelahiran beliau yaitu pada 10 pertengahan Muharram pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah ya, di pertengahan Muharram beliau lahir. Bahkan disebutkan sebagian orang-orang soleh menyatakan bahwa orang-orang dewasa yang soleh menceritakan kata Ibn Attar bahwa anhu wulida wa kutiba minas shadiqin. Ya. Diceritakan ini wa dzakara li waliduhu anna syekh kana na'iman ila jambihi. Ini diceritakan oleh orang tuanya Imam Nawawi ini, kata Ibn Attar ya, bahwa Syekh sedang tidur Imam Nawawi ini di sampingnya. Di waktu itu dia berumur 7 tahun, 7 sinin. Yaitu pada malam 27 Ramadan. Jadi saat berumur 7 tahun, ayahnya bercerita bahwa dia tidur di samping, anaknya tidur di sampingnya pada malam 27 Ramadan. Qala pantabaha nahwa nisful lail. Lalu Imam Nawawi bangun di tengah malam. Wa iqadhani, lalu dia membangunkan aku, kata orang tuanya. Jadi malam 27 Ramadan ya, tentu kemungkinan malam Lailatul Qadar gitu. Wa qala, lalu Imam Nawawi berkata kepada orang tuanya, "Ya abata, wahai ayahku, ma hadha ad-da'u alladhi qad mala'a ad-dar." Kata Imam Nawawi, ini cahaya yang begitu terang di rumah ini, ada apa? Kok rumah ini kayaknya sangat terang sekali begitu ya. Bersinar begitu, kata Imam Nawawi kepada ayahnya. Wa istaiqadha ahluhu jami'an. Kemudian juga orang-orang lain yang ada di rumah itu ya, keluarganya yang lain juga bangun saat itu. Nah, falam nara kulluna syai'an. Kata ayah dari Imam Nawawi, kami tidak melihat satu pun. Tapi Imam Nawawi memberitahu orang yang ya kayak diceritakan ini ya, Imam Nawawi tidur di samping ayahnya malam 27 Ramadan, kemudian tengah malam bangun, kemudian saat bangun dia bangunkan ayahnya dan dia bertanya kepada ayahnya, kenapa rumah kita ini begitu terang sekali? Lalu ayahnya ya dengan sebab terbangunnya Nawawi itu lagi sedang bertanya begitu, keluarga yang lain juga bangun gitu. Maka ayahnya Imam Nawawi menyebutkan, kami semuanya nggak ada, semua keluarga yang ada bangun di rumah itu nggak ada melihat apa-apa. Qala waliduhu, lalu orang tuanya berkata, fa'araftu anha Lailatul Qadr. Lalu aku sadar, kata orang tuanya, aku anggap itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, itu malam yang dimana satu kisah yang diceritakan oleh orang tuanya ketika Imam Nawawi bangun di tengah malam di malam 27 Ramadan. Baik. Tulang kita juga di bulan Ramadan ya. Semoga kita juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar tersebut dan beribadah di malamnya. Itu yang sangat penting ya bagi kita, di mana beribadah lebih baik dari 1000 tahun sebagaimana Allah sebutkan ya dalam firman-Nya yang mulia surat Al-Qadar. Adapun tentang kewafatan beliau itu malam Rabu, yaitu sepertiga akhir malam. Beliau wafat sepertiga terakhir malam ya. Sepertiga terakhir malam. Itu tanggal 24 Rajab tahun 666 ya. Ya. 676. Dia beliau wafat 676, berarti umur beliau 45 tahun.
Beliau lahir 631, wafat 676, berarti umur beliau 45 tahun. Ya masih 45 tahun, salah satu komentar ulama bagi Imam Nawawi ini adalah dalam usia yang masih ya, masih istilahnya belum tua ya, masih umur 45 tahun tersebut, dibanding dengan karya-karya yang beliau lahirkan untuk umat. Itu bahkan sebagian ulama kalau seandainya dihitung halaman buku yang ditulis Imam Nawawi dengan umurnya yang saya 40 tahun itu nggak cukup gitu. Karena seseorang pemainnya baru bisa menulis kalau ada umur 20 tahun ya, atau sebanter-banternya umur 18 tahun. Nah, 45 tahun dikurang 18 tahun. Gitu kan. Nah, sisanya itu kalau dibagi dengan jumlah lembaran setiap hari dia menulis pemainnya tanpa istirahat, itu nggak cukup. Sebenarnya penjelasan sebagian para ulama yang pernah kita dengar bagaimana kerajinan beliau dalam menuntut ilmu. Ini akan diceritakan nanti bagaimana Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi beliau wafat pada 24 Rajab, Sidipes 3 malam, ya, tahun 676 Hijriyah. Kemudian wudufina biha sobihatul lail al-madhkurah. Lalu di pagi harinya dikuburkan, ya. Wa kan wafatu akba waqi'atin jarrat li ba'dis salihin bi amrihi. Ya, ini dia wafat satu peristiwa yang dialami oleh sebagian orang soleh karena dia ya bi amrihi, dengan sebab dia li ziyaratil Qudus Syarif. Itu dia menziarahi Baitul Maqdis. Pulang dari sana beliau sakit, ya. Ya, itu yang disebutkan dalam beberapa referensi biografi beliau. Jadi sebelum wafat itu diceritakan beliau setelah pulang dari Baitul Maqdis ada peristiwa terjadi di sana, ya. Beliau ziarahi orang-orang teman-teman beliau, bahkan yang sudah wafat juga beliau ziarahi. Kemudian setelah itu pulang dari situ beliau sakit, ya, disebutkan sakit, lalu dari itulah beliau wafat. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Taib. Bagaimana awal beliau menuntut ilmu? Nah, fi bab di amrihi wa ishtighalihi. Bagaimana awal beliau menuntut ilmu dan bagaimana beliau perhatian beliau terhadap ilmu, kesibukan beliau. Beliau zakar ali Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Nah, diceritakan kepadaku oleh Syekh Yasin, kata Ibnu Attar ini, qala ra'aitu Syekh Muhyiddin, aku melihat Syekh Imam Nawawi Muhyiddin ini umur 10 tahun, ya, di desa Nawa. Wasibyanu yukrihunahu 'ala al-la'ab ma'hum. Jadi teman-temannya itu anak-anak kecil yang seumurnya dia tidak senang kalau dia ikut main bersama mereka. Jadi dia dikucilkan lah. Kalau sekarang mungkin di istilahnya apa? Dibully ya oleh teman-temannya. Jadi teman-temannya nggak suka kalau dia main bersama mereka. Jadi dibully lah beliau ini, ya. Wa yahrabu minhum, dan dia pun menjauhi mereka. Imam Nawawi menjauhi anak-anak tersebut. Wa yabki li ikrahihim. Jadi Imam Nawawi nangis tuh karena teman-temannya nggak senang sama dia, gitu. Wa yaqra'u Qur'an tukan fil hal, lalu dia membaca Al-Qur'an dalam kondisi demikian ya, waqa'a fi qalbi mahabbatuhu, ya. Lalu kata Syekh Yasin ini, aku lalu merasa suka pada anak tersebut. Kata Syekh Yasin menceritakan kepada Ibnu Attar ini. Wa ja'alahu abuhu fid dukan. Lalu ayahnya menyuruh dia untuk jaga toko. Jadi Imam Nawawi ayahnya punya toko gitu ya. Jual itulah kelontongan gitu mungkin harian ya. Wa ja'ala yashtaghilu bi bai' wa syira' al-Qur'an. Maka dia tidak terganggu dengan urusan jual beli dari membaca Al-Qur'an. Qala fa'ataitu alladhi yuqri'ul Qur'an. Lalu Syekh Yasin menceritakan kepada Ibnu Attar, aku menemui orang yang mengajarkan yang baca Al-Qur'an. Wa wasaituhu bihi. Lalu aku beri wasiat kepada gurunya, wa qultu lahu. Aku sampaikan kepadanya, hadha as-sabi yurja' yakuna a'lam, ya, ayyukuna a'lamu ahli zamanihi wa azhaduhum wa yantafi'un nasu bihi. Jadi Syekh Yasin ini menyatakan kepada gurunya, tolong berikan didik dia baik-baik, perhatikan, semoga anak ini nanti menjadi orang yang paling berilmu di zamannya dan orang yang paling zuhud dan memberikan manfaat kepada orang lain, Nah, ini
perkataan Syekh Yasin kepada guru yang membacakan Syekh Yasin Yusuf Al-Marakishi ini. Ya. Kemudian, ya, itu kisah diceritakan oleh orang lain kepada Ibnu Attar, murid dari Imam Nawawi tersebut. Faqala li, lalu gurunya itu bertanya kepada Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi ini, apakah engkau munajim? Kamu ini ahli nujum. Artinya bisa meramal-ramal begitu, gitu kan? Faqultu la wa innama antaqanillahu bidzalika. Bukan, aku hanya menyampaikan, aku yang digerakkan lisanku oleh Allah untuk menyampaikan hal itu. Fadzakara dzalika liwalidihi, lalu disampaikan hal itu kepada orang tuanya, faharisa alaihi. Lalu orang tuanya punya perhatian yang luar biasa terhadap Imam Nawawi, ila an khatamal Qur'an wa qad nahazal ihtilam. Jadi khatamal Qur'an di sini dia sudah menghafal Al-Qur'an saat dia hampir balik umurnya, udah hafal Al-Qur'an dia. Itu Imam Nawawi. Nah, jadi kalau kecil beliau ya seperti anak-anak lain ya, dikucilkan temannya, dijahatin teman-temannya, dan itu malah hikmahnya membuat beliau menjauh dari teman-temannya, tidak senangi, akhirnya ya beliau menyendiri, ya, membantu orang tua di dukan, ya, di tokonya, kemudian sambil itu beliau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan ya guru beliau, nah sampai beliau khatam Al-Quran pada umur sebelum masuk ihtilam, sebelum balik, ya udah hampir balik itu. Qala li syekh, kemudian ini beliau menyebutkan, Imam Nawawi berkata kepada Ibnu Attar, falamma kana umri 19 sana, tatkala umurku menginjak 19 tahun, ya, qadama bi walidi ila Dimashq. Ayahku membawaku, mengantarku ke Damaskus. Ini kisahnya luar biasa ya. Imam Nawawi itu ditinggalkan di sana, nggak dikasih bekal yang cukup lah gitu. Ini nih, fi sanati 49. Jadi umur beliau dalam umur pada tahun yaitu 649 Hijriah, di umur beliau saat itu berumur berapa? 19 tahun. Fasakantul madrasah ar-rawahiyah. Lalu tinggal di pesantren rawahiyah, ya, kalau itu pesantren gitu ya. Satu sekolah. Wa baqaitu nahwa ya sanatain lam adha jambi ilal ard. Kata beliau waktu di pesantren itu, di madrasah Rawahiyah ini, beliau menyebutkan aku hampir 2 tahun ya tidak meletakkan punggungku di atas tikar gitu, maksudnya begitu rajinnya beliau ya. Wa kana quti fiha jaratul madrasah la ghair. Ya, yang beliau dapat bahan konsumsi beliau, makanan seharian beliau hanya apa yang diberikan dari sekolah saja. Ya, mungkin kita tahu ya di masa Imam Nawawi itu para penguasa-penguasa, para orang kaya juga memperhati pesantren. Jadi mereka mengasih ke pesantren memasakkan untuk santri-santrinya, begitulah ya. Nah, jadi beliau makan dari apa yang ada dari sekolah yang dikasih itu saja. Ya. Kebutuhan beliau gitu. Dan Imam Nawawi juga mengatakan wahafidhu kitab tanbih. Jadi selama 2 tahun itu beliau sudah hafal kitab tanbih. Ya. Beliau menceritakan bahwa beliau menghafal kitab tanbih itu dalam waktu berapa? 4,5 bulan. Ya. Kitab tanbih ini adalah salah satu kitab yang 5 masyhurah baina Syafi'iyah. Ini adalah kitab yang sangat masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah dan sangat fenomenal ya. Yang itulah yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi ya. Taib. Kemudian jadi beliau hafal mutun tanbih ini, matan fikih Syafi'iyah ini dalam 4,5 bulan. Wa hafiztu rubu' al-ibadat minal muhadzab. Kemudian juga al-muhadzab Syirazi juga mengarang ya. Ya, rubu' ya al-ibadat fi baqi as-sanah. Jadi 6 bulan lebih lah. Kalau tadi 4,5 bulan, kemudian berarti sisanya beliau gunakan untuk menghafal itu fikih tentang fikih ibadat dari kitab Muhadzab. Nah, luar biasa ya. Qala wa ja'altu asra wa usahhi ala syaikhina
Al-Imam Alim Az-Zahid Al-Wari' Zil Fadail wal Ma'arif Abi Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Asy-Syafi'i. Ini guru beliau, ya, beliau mensyarahkan, memperbaiki, ya, tulisan beliau, bacaan beliau, ya, dan beliau mulazamah dengan guru beliau yaitu Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Asy-Syafi'i. Qala fa'ujiba bi. Nah, gurunya ini sangat senang dengan Syekh Imam Nawawi, lama ra'a min istighali wa mulazamati, karena melihat bagaimana kerajinan Nawawi dan dalam menghadiri majlisnya. Wa ana ikhtilati bin nas, melihat bahasanya orang yang tidak banyak bergaul dengan orang lain, ya, tidak buang-buang waktu dengan orang lain. Wa habbani mahabbatan syadidatan, sehingga gurunya sangat sayang kepada beliau, kata Imam Nawawi. Wa ja'alani u'idu durus fi halaqatihi li akthar jamaah. Jadi kadang-kadang Imam Nawawi disuruh menyampaikan pelajaran dan kadang menyampaikan pelajaran di hadapan beliau untuk menyampaikan di tengah murid-murid beliau. Kemudian Imam Nawawi juga bercerita ini pada tahun 51, yakni 651 Hijriah, hajatu ma'awalidi. Lalu beliau berangkat haji bersama orang tuanya. Nah, waqana waqfatan jam'atan. Jadi kata beliau ini suatu kenangan sangat berarti gitu ya. Wa kana rahiluna min awal Rajab. Berangkat dari Damaskus, kata beliau, dari awal Rajab. Ya, tentu naik itu ya onta, ya, ke Mekah. Lalu beliau tinggal di Madinah sekitar sebulan setengah, ya, 1,5 bulan lah, ya, bertemu dengan ulama-ulama dan belajar di sana. Ya. Qala li waliduhu rahimahullah, dan juga diceritakan oleh orang tuanya kepada Ibnu Attar, lama tawajjahna min Nawa lirrahil, tak beliau berangkat dari desa Nawa untuk berangkat haji itu, akhadhathul hummah, Imam Nawawi itu panas badannya. Humma itu panas lah kitanya, ya. Ya, panas badannya. Falam yufarriqhu ila yaumi Arafah. Enggak pernah berhenti itu panasnya sampai wukuf di Arafah. Kan lama ya, berangkat dari kapan? Awal Rajab. Ya. Rajab, Sya'ban, kemudian apa? Ramadan, ya. Kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekian lama itu panas badan semenjak keluar dari desanya Nawa sampai hari Arafah, kata orang tuanya Imam Nawawi itu tetap badannya panas. Tapi kata orang tuanya, qala walam yata'awwah qat. Namun tidak pernah mengeluh selama itu. Tidak pernah, aduh sakit dan capek, nggak ada. Tapi badannya panas, kata orang tuanya sendiri. Dia semenjak keluar dari Nawa sampai balik ke desanya malah, ya, selesai haji. Falamma qadaina al-manasik, ya, tak kala kami selesai melaksanakan ibadah manasik, haji maksudnya, wasalna ila Nawa. Kemudianlah kembali lagi ke Nawa, ke desanya Nawa. Ya, nazalna ila Damaskus, dan kami juga mampir ke kota Damaskus. Sabballahu ilmu sabba. Ya, kemudian beliau belajar, tentu belajar di Mekah bertemu para ulama dan juga di Damaskus. Dari situlah ayahnya bercerita di mana Imam Nawawi memiliki ilmu yang luar biasa, Allah beri ilmu yang luar biasa. Walam yazal yashtaghilu bil ilmi, dan senantiasa beliau menyibukkan diri dengan ilmu, ya. Wa yaktafi athar syaikhihi al-madhkur fil ibadah, dan dia mencontoh bagaimana gurunya rajin dalam beribadah. Minas salat was siyam dahr, suka berpuasa, qiyamul lail, zuhud, wara', ya. Zuhud itu adalah menjauhi hal-hal yang terlalu berlebihan dan yang mubah. Al-wara' adalah menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Wa adam idha'ati syai' min awqatihi. Di sinilah Imam Nawawi, banyak para ulama menjelaskan beliau terkenal sekali sangat disiplin waktunya dan tidak pernah membuang waktunya sampai beliau wafat. Nawawi ini. Jadi falamma tubi'a syaikhuhu al-madhkur, tatkala meninggal gurunya, semakin sibuklah Imam Nawawi untuk mencari ilmu dan beramal. Nah, kemudian, ya, dan juga Imam Nawawi pernah bercerita kepada Ibnu Attar ini, menyebutkan kuntu aqra kulla yawmin 12 darsa. Dalam sehari beliau mempelajari berapa? 12 mata pelajaran. Subhanallah.
12 mata pelajaran. Ya. Jadi belajar ke syekh, 12 orang syekh sehari belajar di sini nahwu, belajar tafsir di sini hadis, sini gitu. Disebut di sini pelajaran beliau kena syarhan wa tasihan, baik mempelajari syarah atau tashih, memperbaiki bacaan beliau, pemahaman beliau, atau darsaini fil wasit. Jadi kata beliau dalam sehari itu ada 2 kali belajar kitab al-wasit fikih. Kemudian 1 jadwal untuk muhadzab, 1 jadwal untuk jamak baina sahihain. Ini dah hadis ya, tadi fikih. Kemudian sudah 4 ya. Wa darsan fi sahih Muslim. Ada lagi pelajaran sahih Muslim. Ada lagi pelajaran fil luma li Ibnu Jinni. Itu nahwu. Pelajaran nahwu. Wa darsan fi islahil mantiq. Ya, dan pelajaran dalam masalah ilmu bahasa li Ibnu Sikit fil lughah, ilmu bahasa juga. Wa durusan fi tasrif, dan pelajaran-pelajaran dalam tasrif, ilmu tasrif. Jadi ilmu Nawawi kan juga ahli dalam bahasa dan beliau banyak tulisan juga dalam bahasa. Jadi ilmu nahwu, ilmu tasrif itu belajar beliau. Ya. Nah, kita lihat itu jadwal pelajaran wa darsan fi usul fiqh, dan pelajaran usul fikih. Taratan fil luma, kadang-kadang dalam kitab luma karang Abu Ishaq, wa taratan fi muntakhab li Faruquddin Ar-Razi, wa darsan fi asma' rijal, pelajaran dalam masalah asma' rijal, para perawi hadis, ya ini ilmu hadis, wa darsan fi usuluddin, dan pelajaran dalam masalah ilmu usuluddin. Subhanallah. Sekarang mahasiswa hanya dikasih dalam sehari itu 5 jam pelajaran ya, dari jam 7 sampai jam 12.30 umpamanya. Setiap jam pelajaran 50 menit gitu. Nah, itu pelajaran kadang-kadang hanya 3 saja sehari itu. Karena 2 jam pelajaran itu buat 1 mata kuliah umpamanya. Udah kecapean lumayan. Subhanallah. Imam Nawawi 12, beliau menyampaikan 12 pelajaran beliau sehari. Malu kali ya, sangat malu kita ini. Ya, membaca yang sedikit, beramal yang sedikit, subhanallah. Ini sebetulnya adalah faedah-faedah ketika kita membaca biografi para ulama ya. Bahwa bagaimana mereka sampai pada tingkat seorang alim bukan didapat dengan banyak tidur, banyak santai, ya tidak. Tapi benar-benar bagaimana mereka mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah faedah-faedah kita mendengar biografi para ulama, kita akan merasa malu pada diri kita sendiri yang menisbahkan diri sebagai seorang yang berilmu, tetapi subhanallah, dibanding dengan ulama-ulama yang disebut sebagai orang berilmu, ya kita tidak sampai pada tingkat 50% dari kerajinan mereka ya. Subhanallah. Nah, para ulama-ulama lalu mereka benar-benar bagaimana ya perhatiannya dalam menuntut ilmu. Tapi ada satu hal sebenarnya yang jadi pertanyaan yang sering disebutkan para ulama. Kenapa kadang-kadang ulama itu dapat melakukan kegiatan yang banyak, sedangkan waktunya mungkin menurut kita nggak cukup gitu. Ibadah juga demikian. Kenapa mereka bisa khatamul Quran dan cepat, kemudian waktu singkat, buku cepat mereka baca, cepat mereka pahami. Ada rahasia yang selalu disebutkan para ulama, keberkahan yang Allah berikan pada waktunya. Keberkahan yang Allah berikan pada waktunya. Ini yang beda di antara kita. Kalau jam yang kita miliki dengan siapapun, dari orang yang terpintar, dari orang yang malas, dari orang yang bagaimanapun, tetap 12 jam. Namun beda kita adalah produktivitas kita dalam waktu itu sendiri dan keberkahan yang Allah berikan. Subhanallah. Memang kita rasakan kadang-kadang kalau ada berkah dalam sebuah waktu, banyak sekali pekerjaan yang bisa terselesaikan dalam sehari itu oleh kita. Ya, mulai dari mudajah hafalan 1 juz, kemudian baca kitab ini, mempersiapkan pelajari ini, tugas ini selesai, kemudian subhanallah. Kemudian lagi kajian, murajaah kajian. Kadang-kadang subhanallah kita tanpa terasa bisa kita lakukan. Ya, dimudahkan Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam 10 menit kita bisa baca 10 halaman tanpa kita sadari kadang-kadang. Tapi itulah ya suatu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu tidak datang secara tiba-tiba. Perlu adanya ketekunan,
keistiqomahan dalam diri kita untuk kita benar-benar memang berharap nggak karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang mahal tidak akan dapat dengan diraih dengan cara yang santai, mudah, gampang, tidak ada. Dan itu bahkan dalam hukum alami juga demikian. Tidak ada emas yang berada di atas pasir, yang nyumbur di atas pasir. Nggak ada. Harus digali jauh dalam. Mutiara nggak ada yang ngapung di atas, di pantai nggak ada. Dan begitu, sesuatu yang mahal memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Itu intinya di sana. Jadi oleh sebab itu, kita ingin surga. Surga itu mahal. Surga itu adalah sangat mahal. Tebusannya adalah jiwa raga kita dalam beribadah, waktu kita, harta kita. Seandainya kita beli tidak akan mampu. Hanya kita melakukan mencari karunia Allah saja. Ya, maka Rasulullah SAW, kalau kita mau dihisab dengan amalan kita untuk meraih surga, nggak akan bisa. La yudkhila, ya, ahadakum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian itu yang amalnya yang membuatnya masuk surga. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Illa tagamananillahu bi rahmatin wa mufirati. Aku pun atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, saudara-saudaraku ya, sangat perlu kita renungkan, ya, berkaca dengan para ulama kita. Bagaimana mereka dalam mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Qala kuntu u'alliqu jami'a ma yata'allaq biha. Kata Imam Nawawi, setiap pelajaran itu beliau pasti catat, beliau berikan catatan. Min syarri muskilin, ya, mensyarah kalimat-kalimat yang gharib, yang muskil, yang kurang dipahami bagaimana pemahamannya, yang ada kontradiktif bagaimana penjelasannya. Wa wuduhi ibaratin, ya, penjelasan maksudnya ibarat, wa dabtil lugha, dan juga penjelasan tentang bahasa, ya. Qala wa barakallahu li fi waqti. Ini ungkapan Imam Nawawi. Allah telah memberkati aku dalam waktuku. Subhanallah. Wa istighali wa anani alaihi. Kata Imam Nawawi, Allah berikan keberkahan kepada waktuku. Dan segala kesibukan yang aku lakukan. Dan Allah menolongku atasnya. Untuk melakukan berbagai kesibukan yang beliau lakukan dalam mencari ilmu, mengembangkan ilmu, mengajarkan ilmu, ya. Dan Imam Nawawi pernah bercerita begini. Wa khatara li istighalu bi ilmi tib. Jadi beliau bercerita, pernah satu kali saya ingin mempelajari ilmu kedokteran, kata beliau. Pashtara itu kitab Al-Qanun. Diberilah kitab Qanun oleh beliau, kitab dokter, ya. Ini karangan kitab tib ini, Qanun, ya, bagi teman-teman yang di kedokteran ada kitab Qanun bahasa Arab namanya. Kitab Abi Ali Husain bin Abdullah Al-Ma'ruf bin Ibn Sina. Ini punya Ibn Sina, kitab Qanun itu. Lalu katanya setelah itu apa yang terjadi, kata Imam Nawawi, ya, wa azamtu ala istighal fi, dan aku sudah berencana untuk mempelajari, mendalami kitab Qanun itu. Wa dzalama alayya qalbi. Justru malah hati jadi gelap. Hatinya jadi gelap, kata Imam Nawawi. Wa baqitu ayyaman la aqdir ala istighal bi syai'. Bahkan beberapa hari, ya, kata beliau, dalam beberapa hari saya tidak bisa buat lakukan apa-apa. Fa fakartu fi amri, lalu saya renungkan lagi urusanku. Ya. Wa min aina dakhala alayya dakhil? Kenapa aku kondisi seperti ini? Hati terasa tertutup, malas, mungkin ya adanya kegelisahan begitu. Fa alhamani Allah taala inna sababu istighali bitib. Maka Allah memberikan ilham kepadaku bahwa ini adalah sebab aku telah berpindah dari kesibukan ilmu agama kepada belajar ilmu kedokteran ini. Fabi'tu fi hal kitab madhkur. Dalam waktu yang secegap itu aku jual kitab tersebut. Wa kharajtu min baiti kullama yatalaq bi ilmi tib. Aku keluarkan semua yang berhubungan dengan ilmu kedokteran itu. Fastana qalbi, lalu baru hatiku menjadi kembali terang.
wa raja'a ilayya hali. Lalu kembali lagi kondisiku seperti sebelumnya, ya. Wa atu ila ma kuntu alaihi awalan. Aku kembali kepada kondisiku yang sebelumnya. Jadi di sini bagaimana Allah yang menginginkan Imam Nawawi untuk sibuk dengan ilmu agama bukan hanya ilmu dunia, ya, karena ya ini bukan menunjukkan celaan bagi ilmu kedokteran, cuman yang dimaksud di sini adalah bagaimana beliau tadi berada pada kondisi yang mulia sekali, ya. Cuma beliau bilang bahwa apa namanya? Akhirnya beliau ingin belajar ilmu kedokteran dan ingin sibuk dengan itu. Akhirnya Allah berikan teguran seperti itu sehingga beliau hatinya merasa tertutup, gelap gitu, ya. Nah, ini di antara kisah Nawawi. Ya, tadi ini masih panjang sebetulnya, waktu yang batas kita masih belum bercerita tentang guru-guru beliau, ya. Kemudian juga guru beliau dalam fikih, murid-murid beliau tentu banyak sekali, ya. Disebutkan di sini antara guru beliau, jadi yang tidak kita sebutkan yaitu Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi Sumnan Maqdisi, ya. Kemudian guru beliau lagi adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa al-Maqdisi Summa Dimashqi. Kemudian beliau lagi Abu Hafs Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Rabai bil Fatira al-Ba al-Irbili Imam al-Muskin al-Mufti. Nah, ini masih banyak guru-guru beliau yang disebutkan oleh Ibnu Attar, karena waktu juga membatasi kita, cuman kita lebih banyak mengambil dari bagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa para ulama-ulama itu juga dipengaruhi oleh gurunya yang begitu luar biasa, ya. Ya, ketakwaan, keteladanan yang dari guru yang membuat Imam Nawawi juga sangat berpengaruh dalam kepribadian beliau. Ini juga bagi kita para pendidik sebetulnya, para dai, para guru, ya. Semuanya keteladanan dari guru itu sangat besar pengaruhnya kepada murid, ya. Lebih terasa kadang-kadang apa yang dilihat murid pada diri kita daripada sekedar kita menyampaikan wejangan yang sehat. Baik. Kemudian disebutkan juga guru beliau dalam usul fikih, itu disebutkan di sini Al-Alama Qadi Abdul Fattah Umar bin Bundar, ya, Asy-Syafi'i. Beliau mempelajari Al-Muntakhab karang Imam Fakhrul Razi, ya, dan kitab Al-Mustasfa karang Imam Al-Ghazali, guru disebut, dan juga guru beliau dalam lughah, nahwu, saraf, ya, yaitu beliau mengambil Fakhruddin Al-Maliki, ya. Beliau mempelajari kitab Al-Luma' Ibnu Junni di sini. Kemudian juga belajar kepada Abul Abbas Ahmad bin Salim Misri, belajar nahwu dan ilmu tasrif juga, belajar kitab Isalul Mantiq karang Ibnu Sikkin, ya, dan kitab tasrif. Ini menunjukkan bagi kita juga para ulama-ulama, ya, karena dalil-dalil itu berbahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah, ungkap para ulama, tentu mampu menggali makna-makna yang tersurat, yang tersirat, yang seterusnya di dalam itu tentu dengan belajar bahasa Arab. Maka kadang-kadang ada sebagian orang yang ingin ahli dalam agama, dia tidak bisa berbahasa Arab. Bagaimana dia akan memahami? Ya, dan intinya memang senjata untuk isyaratnya itu kail, ya. Kalau kita mau ngambil ikan ke laut, ya kailnya itu bahasa Arab, tara ilmunya. Ya, mengambil mendalami mutiara ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah itu ya dengan, ya, harus ada alatnya. Alat yang terpenting itulah bahasa Arab. Maka penting juga di sini tentang bahasa Arab. Taib. Dan juga beliau belajar ilmu rijal, ilmu hadis, itu dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim Isa Al-Muradi Al-Andalusi Asy-Syafi'i, ya. Syarah alaihi Musliman, beliau mempelajari syarah Sahih Muslim, Imam Bukhari, dan juga kitab Al-Jama' Baina Sahihain kalangan Al-Humaidi. Nah, ini ulama-ulama dulu. Dan beliau mengambil karangan belajar ilmu ulumul hadis karangan Ibnu Salah, ya. Anjamat min ashabi, dari banyak guru-guru teman dari guru yang sebelumnya, mempelajari kepada Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nablusi, yaitu Al-Hafidh Kitab Al-Kamal fi Asma' Rijal, di mana Abul Baqa Khalid bin Yusuf ini An-Nablusi ini hafal kitab Al-Kamal fi Asma' Rijal karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian banyak lagi beliau mengambil kitab langsung dengan sanad belajarnya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Muwatta' Malik, Musnad Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Darimi,
Musnad Abu Awana Asy'ari dan Abu Ya'la Al-Musli, Sunan Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, Syarah Sunan Nawawi, Ma'alim Tanzil fi tafsir lahu, ya, wa kitab Al-Ansab, Sam'ani dan lain sebagainya. Ya. Belajar kepada para ulama-ulama kitab-kitab tersebut, dan beliau membacakan wa qira alaihi al-Bukhari, ya, wa Muslim bidal hadis asy-Syarfiyah sama'an wa bahsan. Para ulama tersebut, imam langsung belajar tentang kitab-kitab hadis tersebut. Taib, kemudian murid-murid beliau juga banyak, ya. Wasi'a khalqun katsir, ya, banyak sekali orang yang telah mengambil ilmu dari beliau sini, karena beliau pernah mengajar juga di Darul Hadis Asy-Syarfiyah yang ada di Damaskus, Damaskus yang terkenal sebagai pusat tempat belajar para ulama saat itu. Kemudian di sini disebutkan beliau menceritakan juga kepada Ibnu Attar, wa zakar li rahimallahu, dia bahwa Imam Nawawi pernah menceritakan kepada Ibnu Attar, annahu kana la yadi'u lahu waqtan fil lail wala nahar illa fi wazifatil min asy-syighal bil ilm. Tidaklah beliau melewatkan waktu sedikit pun malam dan siang kecuali dalam masalah pelajari ilmu. Hatta fi dhahabihi fit turuq wa maji'ihi, baik dalam perjalanan, ya, sedang dalam perjalanan, pulang dan pergi, yastagil fi tikrar mahfudhi. Jadi kalau sedang berjalan beliau mengulang hafalan-hafalan beliau, mutunnya, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya gitu. Jadi sambil berjalan. Dan ini pernah kita lihat salah seorang guru kita, ya. Ya, bahkan bukan salah seorang, umumnya guru-guru kita yang kita ketemu waktu belajar di Madinah, ya. Dan biasa beliau ketika berjalan dari parkiran ke kampus, ya, biasa beliau mengulang hafalan Al-Qur'an sambil berjalan, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau sebut mengarang, ya, dengan begitu banyak karangan beliau sebetulnya. Ini kita sebutkan sebagian karangan beliau, ya. Karangan beliau yang cukup terkenal, Riyadhus Shalihin, Arba'un Nawawiyah yang terkenal karangan Imam Nawawi. Syarah Majmu', ya, Syarah Muhadzab disebut Al-Majmu'. Ini sangat banyak karangan beliau. Di sini kita coba sebutkan sebagian di sini. Baik, sebelum kita sebutkan tulisan-tulisan beliau, kita sebutkan tentang akidah beliau. Ya. Imam Nawawi dalam berapa kitab beliau ada di sana menyebutkan pendapat-pendapat pandangan Ahlul Kalam dalam memahami sifat-sifat Allah. Maka Imam Nawawi, ya, secara umum di akhir hidup beliau berada dalam akidah salaf, ya. Dia itu menulis di mana beliau membantah, ya, dalam risalah beliau tentang isbatul kalam lillahi ta'ala, tentang penetapan bahwa Allah SWT memiliki sifatul kalam. Dan di sana beliau membantah Asy'ariyah dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Juz'un fihi dzikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Yaitu juz'un itu satu lempengan tulisan di dalamnya menjelaskan akidah salaf tentang huruf dan suara, ya, bagi Allah SWT dalam berbicara. Walladzi yadullah salafiyati. Jadi di sini para ulama menyebutkan bahwa beliau berakidah salaf di akhir hidup beliau, ya, walaupun di sebagian tulisan beliau, syarah-syarah beliau ada menyebutkan pendapat-pendapat ahli kalam, tapi tanpa merojihkan. Maka disebutkan di sini oleh beliau, ya, dalam menyebutkan sifat tersebut dalam Sahih Muslim umpamanya, banyak beliau menukil perkataan salaf, di samping juga beliau menukilkan perkataan khalaf, pendapat ahli kalam, tapi beliau tidak merojihkan salah satu di antara keduanya. Nah, ini yang kemudian juga beliau dalam syarah Sahih Muslim tersebut banyak menukil daripada Qadhi Iyad dan juga Imam Al-Maziri, ya, dalam Sahih Muslim. Kemudian juga di masa beliau adalah saat banyak berkembangnya akidah Asy'ariyah. Nah, itu di antara penjelasan para ulama tentang akidah beliau. Kemudian di akhir hidup beliau menulis sebuah akidah beliau di akhir hidup beliau, yaitu
di mana umur beliau 45 tahun, menulis risalah yang telah kita sebutkan tadi, itu juz'un fi dzikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Di mana orang-orang Asy'ariyah mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bicara dengan huruf dan suara. Jadi Allah, apakah huruf dan suara yang Allah berikan tidak makhluk? Tidak. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sifat Allah yang sama dengan sifat makhluk. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjelaskan ini. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Syafi'i oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Juz'un fihi dzikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Adapun tulisan-tulisan beliau tadi yang kita sebut sedikit nih, pertama Syarah Sahih Muslim yang dikenal dengan Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim min Al-Hajjaj, Al-Adhkar Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abrar, yaitu Adhkar Nawawi. Kemudian Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Nah, ini kitab sangat fenomenal sekali. Kalau di Saudi Arabia itu hampir tidak ada masjid kecuali kitab ini ada. Karena salah satu budaya yang kami temui di sana, dia di masjid-masjid kampung itu ya, imam selesai sholat fardu itu membacakan 1 atau 2 hadis. Membacakan saja, tidak disyarah. Cukup mendengarkan hadis saja. Karena mereka berbahasa Arab paham maksud hadis tersebut ya, kecuali hukum-hukum rincinya tidak. Tapi pesan-pesan itu tersampaikan sesuai dengan kemampuan orang memahami dari mana hadis tersebut. Kemudian ada Arba'un Hadis An-Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah itu masyhur juga. Ini hadis juga, ini kitab juga yang luar biasa menjadi hafalan. Ya, hampir tidak ada thalabul ilmi yang mengaku sebagai layak sebut ilmu kecuali hafal kitab ini seharusnya gitu. Ya. At-Taqrib wa Taysir li Ma'ti Sunan al-Bashir Nadhir, ini adalah kitab dalam ilmu hadis ya. Ini ikhtisar bagi kitab ilmu Imam Abi Amr bin Salah. Kemudian juga kitab Al-Irsyad ila Bayan Asma' al-Mubahamat. Ini kemudian juga kitab Irsyadut Tullabil Haqa'iq ila Ma'rifat Sunan Khairul Khalaiq. Ini juga ikhtisar Ma'rifatul Ulumul Hadis karangan Ilmu Shalah. Al-Khulasa fi Hadis Al-Ahkam. Ini sampai pada kitab zakat. Syarah Sunan Abi Dawud hanya selesai pada sifat wudu sampai kitab wudu. At-Talkhis Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Dia juga beliau mensyarah Sahih Imam Bukhari hanya selesai pada Kitabul Ilmi. Taib. Dalam fikih, kitab beliau yang fenomenal itu ada Rawdatut Talibin, yaitu ikhtisar kitab Asyarul Kabir karangan Imam Ar-Rafi'i dalam fikih Syafi'i. Kemudian Minhajut Talibin. Jadi ada Rawdatut Talibin, ada Minhajut Talibin. Kalau yang pertama Rawdatut Talibin itu ikhtisar Syahrul Kabir karangan Imam Rafi'i. Adapun Minhajut Talibin ikhtisar Al-Muharrar karangan Imam Rafi'i. Ya. Ini kemudian Al-Idah fil Manasik. Kemudian juga Al-Majmu' yang masyhur juga dalam fikih, syarah kitab Al-Muhazzab karangan Imam Asy-Syirazi. Hanya tidak selesai sampai kitab riba. Kemudian juga ada fatwa Imam Nawawi yang dikenal dengan Al-Mansurat. Ya. Kemudian dalam kitab bahasa yang beliau Tahzibul Asma'ul Lughat, ini dicetak juga At-Tahrir fi Afadil Tanbih. Ya. Banyak lagi kitab lain. Dalam Umul Quran, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Kemudian juga Zuhud dan lain sebagainya. Itu di antara karangan beliau. Cuman sedikit di sini juga beliau ada mauqif beliau yang dinukil oleh Ibnu Attar dalam masalah mengingkari al-bid'ah. Jadi pernah beliau keluarga beliau ingin membangun kubur beliau, kemudian keluarga beliau tersebut bermimpi dilarangnya oleh Imam Nawawi dalam hal tersebut. Ini disebutkan kisahnya Ibnu Attar di sini. Yaitu lama tufiya wa dufina, tatkala Imam Nawawi meninggal dan dikuburkan, arada alu wa aqaribu wa jiranhu ayyabnu ala darihihi kubbatan. Jadi keluarganya, kerabatnya, tetangganya ingin membangun kubah di atas kuburan beliau. Wa ajma'u ala dzalika, mereka sudah sepakat melakukannya. Ijja rahimallahu fi naum ila akbari imra'atin min qara'ibihi. Lalu mimpi salah seorang wanita yang paling senior dari kerabat beliau, yaitu bibi beliau ya. Wa qala laha, dalam mimpi tersebut bibi beliau qul li akhi wal jamaah. Jadi dikatakan tolong sampaikan kepada saudaraku dan semua orang, la yaf'alu hadzal ladzi qad azamu alaih. Jangan lakukan apa yang mereka rencanakan tersebut. Minal bunyan, itu ingin membangun kuburan beliau. Fa innahu kullama banu syai'an ya yuhdam alaihim. Ya.
sesungguhnya setiap mereka mencoba bangun sedikit saja, maka akan jatuh runtuh atas mereka. Lalu bibitnya tersebut bangun dalam keadaan penuh ketakutan, faqassa alaihim ru'yah, lalu disampaikanlah mimpi itu kepada karib kerabatnya dan tetangganya, ya. Kemudian famtana'u minal bunyan, akhirnya mereka tidak jadi membangun kuburannya Imam Nawawi. Wa hawwatu alai qabrihi bi hijaratin tamna ad-dawab wa ghairiha. Hanya sekedar dipagar saja supaya tidak dilewati oleh binatang ternak. Gitu. Baik, ini di antara kisah-kisah beliau. Ini banyak sebetulnya faedah-faedah yang tidak bisa kita kupas di sini. Ada sedikit penjelasan beliau di halaman ini. Baik. Yaitu peringatan Imam Nawawi terhadap bid'ah, ya. Di antaranya hadis pamannya manzarani wa zara abi Ibrahim fi sanatin wahidah dhamintu lahu alallahi jannah. Ini hadis ditanya kepada Imam Nawawi, barang siapa menziarahi bapakku Ibrahim pada tahun yang sama, aku jamin untuknya surga. Ini hadis palsu kata Imam Nawawi. Kemudian ini beliau menyebutkan bahwa hadis ini batilun maudhu'un kata Imam Nawawi, ya. Kemudian juga beliau ditanya tentang, ya, baik. Juga apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, kata beliau, ditanya tentang membaca surah Al-An'am di rakaat terakhir dari salat tarawih pada malam, ya, Lailatul Sabi'ah min syahr Ramadan, malam ke-7 di bulan Ramadan. Ini suatu bid'ah yang dibiasakan oleh orang, ya, di sebagian saat itu di zaman beliau tentunya mungkin itu membaca rakaat terakhir dari salat tarawih malam ke-7 Ramadan itu membaca surah Al-An'am. Nah, kemudian fal hadza sabitun fi sahih am la? Ya, diyakini bahwa surah Al-An'am turun sekaligus pada malam ke-7 Ramadan tersebut. Apakah ini benar atau tidak? Nah, maka Imam Nawawi menjelaskan hadzal fi'l madhkur laisa sunnatan. Perbuatan ini bukanlah sunnah, bal wa bid'atun makruhatun. Ya, adalah bid'ah yang dibenci. Ya, wali karahati asbab. Beliau menyebutkan di mana bermacam-macam bid'ah, kesalahan perbuatan tersebut. Kemudian juga dibaca usuila an ganil Qur'an allati yaqau ba'dul jahala 'alal janaiz bi Dimashq, yaitu bacaan Al-Qur'an sering dibacakan orang ketika adanya mayat yang mau dikuburkan ketika meninggal. Dibaca dengan dijanjikan, ya, bitantid dengan merdu begitu, ya, wa taghanni dengan irama-irama, kemudian memanjangkan huruf-huruf yang berlebihan, ya, panjangnya. Kemudian ditanya tentang itu, ya, hal huwa madhum amla, apakah ini dicela atau bukan? Maka Imam Nawawi menyebutkan hadza munkarun zahirun. Ini cara adalah sangat mungkar sekali, yang jelas. Wa madhmun fahish, yang sangat dicela. Wa haram bi ijma'il ulama, dan haram menurut kesepakatan para ulama. Ini membaca Al-Qur'an dengan berlebih-lebihan, suara naik-naik turunkan berlebih-lebihan harakatnya. Wa naqal ijma' fihi al-Mawardi. Kata beliau, Imam Mawardi menyebutkan ijma' tentang keharamannya. Dan tidak seorang para ulama, ya, menyebutkan tentang keharaman tersebut. Dan seorang pemimpin, walil amri, maksudnya penguasa, pemerintah, ya, hendaklah mencegah mereka. Wa ta'zirihim, dan melarang mereka. Udah menyuruh mereka bertobat. Wajib inkaru ala kulli mukallafin tamakkana min inkari. Wajib dah orang yang melihatnya, orang yang mukallaf, orang berakal, orang yang sudah diberi perintah untuk bela agama, bila melihat harus dicegah, kata Imam Nawawi. Kemudian di kitab Azkar juga menyebutkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang membaca Al-Quran di atas, untuk, kan banyak, ya, di kebiasaan ada orang meninggal lalu dibacakan Al-Quran. Ya, ini juga ada di sebagian daerah di kita nih, ya. Maka Imam Nawawi menyebutkan di sini apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, kata beliau, ma'iful jahalatu minal qira'ah, yaitu membacakan Al-Quran untuk jenazah, ya, di Damaskus lainnya. Ini di Damaskus, ya. Tapi budaya-budaya ini juga ada sebagian daerah.
dengan membaca irama-irama kesedihan, berlebih-lebihan, wa ikhrajul kalam an maudhi'i, melebihkan keluarnya suatu ungkapan dari tempat yang benar, faharamu ijma' ulama. Inilah haram menurut kesepakatan ulama. Dan juga Imam Nawawi ya mengharamkan tentang istima' li ta'ziyah, berkumpul-kumpul untuk melakukan ta'ziyah. Ini ya beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' dan Wal Adhkar, beliau menyebutkan wa amma julus li ta'ziyah, adapun duduk di rumah orang untuk bertaziah ya, panas Syafi'i ya, dan mana Imam Syafi'i wal musannif ai Imam Syirazi dalam kitab Majmu' saya menyebutkan wasir ashab, dan para ulama-ulama lain dari kalangan Syafi'i ala karahati, tentang dicelanya. Ini maksudnya seperti perbuatan-perbuatan yang masih dilakukan kenduri setelah kematian gitu ya. Wa naqalu Syekh Abu Hamid fi ta'liq. Ya, beliau menyebutkan Abu Hamid Al-Ghazali menukil pendapat ini dalam ta'liqnya. Wa akharu an nas Syafi'i, dan ulama lain dalam yaitu pendapat Imam Syafi'i. Ini ada di dalam kitab Al-Um jilid pertama halaman 248. Yani qalu yani julus laha, yaitu duduk ya di rumah orang-orang yang untuk bertakziah. Yajtami ahlul mait fi baitin fayaqsuduhum man arada ta'ziyah. Lalu berkumpulnya para kerabat orang meninggal itu untuk lalu ditemui oleh orang-orang untuk ditakziah. Qalu bal yanbaghi an sarifu fi hawaijihim. Seharusnya mereka harus sibuk melakukan pekerjaan mereka yang biasanya. Paman sadafahum azau, kalau ketemu ya diberikan takziah. Wala farqa baina rijal wal nisa fi karahati julus laha. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam dicelanya tidak disukainya duduk untuk takziah tersebut. Ini. Dan juga ditanya tentang salat ragaib yang pernah kita bahas dalam kitab Abi Syama. Ya, diawati malam pertama dari bulan Rajab ya. Awal lailatin bulan Rajab, apakah ini sunnah atau bid'ah? Maka Imam Nawawi menyebut hiya bid'atun qabihah, adalah bid'ah yang sangat keji. Mungkaratun asyadul ingkar, sangat mungkar sekali. Ya, mustamilatun alal munkarat, mengandung banyak kemungkaran-kemungkaran. Inilah berapa cuplikan yang dapat kita sebutkan dari fatwa Imam Nawawi tentang berapa kebiasaan-kebiasaan yang menjadi diskusi-diskusi selalu ya di antara masyarakat. Semoga apa yang kita sampaikan dapat mencerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu membatasi kita kembali kepada al-akh Imadu kita dari studio Cilensi. Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, faedah-faedah sejarah Islam, dan telah kita simak bersama biografi dari ulama besar kita, yaitu ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan, dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung pula, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Nah, sambil menunggu untuk di layanan telepon, ada pertanyaan dari Ramadan yang berada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, benarkah bahwa Al-Imam An-Nawawi lahir di kota Bukhara sama dengan Imam Bukhari? Nah, mungkin tadi tidak menyimak ya penjelasan di awal. Nah, bagaimana Ustaz penjelasannya? Tadi kita sudah jelaskan bahwa beliau lahir di Damaskus, yaitu satu daerah di Julan, dan nama desanya adalah Nawa. Jadi bukan di Bukhara. Baik. Nah, silahkan kami berikan kesempatan selanjutnya di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan, halo. Ya, belum ada yang terkoneksi. Kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat atau di layanan WhatsApp. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar syarah Sahih Muslim yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi jika selesai itu merupakan syarah terbaik yang pernah ada dari kitab Sahih Muslim? Mohon penjelasannya. Baik, syarah Sahih Muslim ada berapa ulama yang mensyarah, ada Al-Mufhim ya, karangan Abu Abdullah ya, Abu Abbas Al-Qurtubi, kemudian juga karangan Qadhi Iyad ya, ya Al-Ilmam kalau nggak salah, lupa saya judulnya. Kemudian juga Imam Nawawi, cuman syarah Imam Nawawi
ini mengambil faedah dari banyak syarah-syarah sebelumnya, maka tentu dia menjadi agak lebih banyak membawa faedah itu. Maka sepanjang ini syarah Sahih Muslim yang fenomenal itu memang syarah Imam Nawawi. Ya, memang syarahnya Imam Nawawi karena syarahnya juga lebih luas, ya, panjang daripada yang mensyarah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustadz, bagaimana Al-Imam An-Nawawi bisa dinisbatkan kepada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Mohon penjelasannya. Ya, karena beliau di dalam sejarah penuntut ilmu beliau, tadi kita lihat guru-guru beliau, itu banyak sekali dari ulama-ulama Syafi'iyah, dan kitab-kitab yang beliau awal menuntut ilmunya, yang beliau hafal, dari ya, juga kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Ya, usul fikih yang beliau pelajari, kita lihat juga kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Kemudian beliau dalam tulisan-tulisan beliau juga banyak menukil pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Maka dinisbahkan beliau kepada mazhab Syafi'i tersebut, dan beliau tidak fanatik dalam bermadhab. Nah, ini juga suatu hal yang, dan ini yang sebetulnya model para ulama kita dalam menistimbatul ahkam, memakai kaidah-kaidah usul fikih, ya, dalam perbedaan-perbedaan yang di perjalanan istihadatnya, ya, itu yang mereka lebih banyak memakai kaidah usul fikihnya Syafi'iyah umpamanya, maka akan banyak nanti fatwa dan pendapat-pendapatnya mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah dan juga nukilan-nukilannya. Maka di sini para ulama menisbahkan beliau melihat dari guru yang beliau tempat belajar, kitab-kitab yang beliau pelajari, kemudian juga dari sisi tulisan-tulisan beliau, yakni maka beliau katakan bermadzhab Syafi'i oleh para ulama-ulama. Memang beliau lebih banyak menukil pendapatnya para ulama Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya demikian, dan selanjutnya kami berikan satu kesempatan di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Nah, silakan Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz. Ada banyak pendapat yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah itu banyak yang berbeda gitu ya. Sebagai orang awam seperti saya ini, mana yang harus diikuti? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu klaim-klaim orang banyak sekali ya. Sampai mengatakan ini banyak perbedaan. Di mana dia tahu? Coba tunjukkan berapa perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Taimiyah dalam sisi apanya? Ya, dari dalam bentuk apa? Kalau perbedaan-perbedaan dalam hal-hal masalah furu'iyah, itu hal yang bukan hanya antara Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Taimiyah saja. Cuman orang ini kenapa yang harus Imam Taimiyah yang dikejar selalu oleh dia? Karena Imam Ibnu Taimiyah ini adalah pembongkar berbagai penyimpangan akidah yang ada dalam berbagai kelompok-kelompok Islam. Sehingga dikejar oleh dia supaya orang tidak percaya atau tidak mau menerima pendapat penjelasan beliau. Dan pendapat Ibnu Taimiyah, apapun yang antum baca buku Ibnu Taimiyah, tidak pernah tidak menyatakan dalil sama sekali dan pendapat sahabat. Dan itu model beliau dalam berpendapat biasanya. Dan selama kita membaca kitab-kitab beliau ya, tidaklah beliau menyatakan suatu pendapat kecuali itu ada dalil Al-Quran Sunnah dan pendapat para sahabat, para ulama-ulama. Nah, wajar saja antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah ya. Dan sebetulnya antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah ini ya, Imam Nawawi itu wafat kan tadi 676 ya. Jadi Ibnu Taimiyah lahir 661. Dan adapun perbedaan itu yang hal yang wajar para ulama dari dulu, bahkan bukan antara Imam Nawawi dengan pendapat ulama-ulama Syafi'i lain juga banyak hal yang berbeda gitu. Jadi itu perbedaan dalam istihadat ya, sesuai dengan dalil yang mereka baca, penjelasan yang sampai kepada mereka, pemahaman yang mereka simpulkan dari sebuah dalil, itu biasa selama perbedaan-perbedaan itu memang perbedaan istihadat yang tidak ada dalil yang qat'i gitu. Dan Ibnu Taimiyah juga demikian, juga banyak mengoreksi pendapat Hambali karena memang antara Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali sedangkan
Imam Nawawi bermadhab Syafi'i. Tetapi di antara mereka kenapa banyak sekali pendapat yang juga sama gitu. Maka ada orang mengklaim banyak pendapat perbedaan-perbedaan. Kalau jangankan antara Imam Nawawi dengan Taimiyah, antara Imam Syafi'i saja dengan pendapat beliau waktu di Baghdad dengan pendapat beliau di Mesir aja ada qaul jadid. Jadi jangan yang dipersoalan perdebatan dengan sisi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu jangankan antara orang dengan orang lain, dengan pribadi sendiri, kadang orang sendiri juga berbeda pendapat dari masa yang lalu dengan yang akan datang karena dia selalu belajar, ya, mengembangkan ilmunya, ya, dan seterusnya. Tentu informasi-informasi itu mempengaruhi berbagai istihadat, penjelasan-penjelasan berlalu. Itu biasa dari orang-orang dalam yang belajar selalu, yang perlu mengembangkan ilmunya, para ulama yang selalu mengembangkan ilmu, jelas demikian. Imam Ahmad saja, kalau dilihat fatwa beliau, itu dalam satu masalah ada bisa 3. Kenapa? Karena beliau berfatwa berdasarkan sesuai dengan pendapat para sahabat. Maka para ulama menyebutkan, selama ada pendapat sahabat, Imam Ahmad pasti ada pendapat di dalam itu. Jadi beliau tidak mensaklahkan suatu masalah itu dalam satu pendapat saja. Nah, ini di antara ulama-ulama dalam menjelaskan masalah. Ya. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya perbedaan para ulama itu ya untuk kita jadikan ladang penelitian, ladang pengkajian, disitulah letaknya kita sebagai talabul ilmi. Ya, berusaha memahami dengan baik. Bukan diadu domba antara ulama. Para ulama tidak pernah melakukan hal itu ya. Sekarang ada semacam manhaj orang mengadu domba para ulama, mengadu pendapat ini, mengadu-ngadu. Justru dari dulu pendapat ulama itu ya, baik pendapat ulama muhadis, mufassirin, selalu mencari titik temu. Oh, ini yang dimaksud seperti ini, ulama ini maksudnya begini. Sebetulnya tidak berbeda pendapat mereka. Nah, itu banyak sekali kita temukan ketika ulama-ulama yang belajar itu dengan ilmu, bukan tujuannya yaitu menjatuhkan salah seorang ulama lalu fanatik kepada yang lainnya. Tidak demikian. Itu bukan sikap sebagai orang yang berilmu, orang mencari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi kita semua. Dan waktu yang telah ada sudah mencukupi di kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Dan mungkin ikhtitam untuk disampaikan kepada para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustadz. Terima kasih para pemirsa dan pendengar semua. Semoga apa yang telah kita bincangkan, kita bicarakan, apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Semoga Allah SWT juga memberikan kesehatan, kesempatan bagi kita untuk selalu mengisi waktu-waktu kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberkahi waktu kita, umur kita dan segala nikmat Allah berikan kepada kita. Demikian, terima kasih atas segala kehadiran perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.